Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Mata kuliah yang akan saya terangkan adalah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Desi Arigawati. Materi yang akan kita bahas adalah antara konsep dan pelaksanaan ekonomi koperasi, kapitalis, sosialis, dan campuran. Pertama, kita akan membahas konsep dan pelaksanaan dari sistem ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan koperasi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah, dan nomos yang berarti aturan. Jadi secara ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga, sehingga ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan koperasi adalah sebuah badan usaha bersama yang dibangun dengan modal bersama semua anggotanya. Semua modal yang dimiliki oleh badan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyisihan sisa hasil usaha dari semua anggotanya. Namun ada juga bantuan modal dari pihak luar, seperti pemerintah ataupun swasta. Koperasi merupakan suatu organisasi yang bersifat terbuka dan sukarela. Tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan untuk mencapai tujuan tersebut, anggota koperasi mempunyai kewajiban, yaitu membayar iuran simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi koperasi adalah suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan, yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Adapun beberapa ciri khas yang dimiliki koperasi yang tidak ada di perekonomian umum adalah yang pertama, sistem permodalan gotong royong. Maksudnya adalah setiap anggota koperasi diberikan suatu kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, sistem pengelolaan dan operasional dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada anggota. Artinya, kepemilikan koperasi adalah milik semua anggota, bukan hanya milik anggota tertentu saja, sehingga memiliki kesetaraan dalam kedudukan pengelolaan dalam pengelolaan kegiatan operasional koperasi. Yang ketiga, diperuntukkan dan diprioritaskan untuk kepentingan anggota. Maksudnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan anggotanya. Ada juga prinsip ekonomi koperasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Lalu yang kedua, kita akan membahas konsep dan pelaksanaan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital atau modal. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-18 setelah Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi menerbitkan buku The Wealth of Nations. Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa.
Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu. Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan harga, dan kebebasan untuk mengadakan persaingan, dan yang terakhir kebebasan mengadakan perundingan. Tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyelenggarakan pekerjaan umum. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilikan alat-alat produksi, seperti tanah, pabrik, mesin-mesin, oleh pihak swasta baik perseorangan maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dan bersaing. Setiap orang bebas memilih lapangan pekerjaannya atau mendirikan perusahaan, dan bebas bersaing dengan cara apapun. Produksi dilaksanakan oleh pengusaha swasta atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri. Yang ketiga, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, harga-harga dibentuk di pasar bebas yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, campuran tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi tidak dibenarkan. Dalam kenyataannya, kebebasan yang dikehendaki oleh kaum kapitalis selain membawa kemajuan ekonomi yang pesat dan industri dan perdagangan, juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sistem ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan juga, antara lain yang pertama, konsentrasi atau pemusatan kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga muncul bentuk monopoli. Yang kedua, ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, sehingga memperlebar jurang antara kelompok si kaya dan kelompok miskin. Yang ketiga, kehidupan ekonomi sering tidak stabil, adanya gelombang konjungtur. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep dan pelaksanaan dari sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal atau faktor-faktor produksi dikuasai oleh negara yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Berbeda dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitik beratkan pada pandangan kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis tersebut antara lain, yang pertama, semua alat-alat produksi seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atau negara. Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Yang kedua, seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara. Yang ketiga, jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencanaan Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah. Yang keempat, harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, semua warga masyarakat adalah tenaga kerja atau karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi upah atau gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pembahasan yang keempat yaitu konsep dan pelaksanaan dari sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yang pertama adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun kebaikan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Dan yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Ada juga keburukan-keburukan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Dan yang kedua, timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas salah satu kasus perekonomian di Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu masalah dalam perekonomian di Indonesia. Kemiskinan, masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian bagi pemerintah. Pembahasan kasus sebagai berikut. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin, hampir setengah dari penduduk Indonesia. Apapun penyebabnya, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkret melalui pelaksanaan program-program baik bersifat penyelamat dan pemberdayaan maupun fasilitatif. Berikut ada beberapa penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan adalah modal bersaing jika ingin mendapatkan kesejahteraan nantinya. Maka tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan rendah. Yang kedua, lapangan kerja terbatas. Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya karena terbatasnya lapangan kerja. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Yang ketiga, harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi adalah faktor penyebab kemiskinan yang kerap terjadi dan jadi alasan mengapa masyarakat miskin merasa kurang dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal kian hari harga bahan makin melambung tinggi. Konsekuensinya mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan lain dan dialihkan pada konsumsi makanan. Berikut beberapa saran dari saya. Yang pertama, pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Yang kedua, sebagai warga Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan. Yang ketiga, marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.